Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa dapat? Nggak, gini. Lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh, Katolik. Intinya kan bukan muslim. Iya. Nah, berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Iya. Felix. Tadi kan udah disebutin kan. Iya. Oh. Nah, setidaknya mereka masih muslim kan? Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah, aku nggak bisa dapat itu. Nah, terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah, kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku, aku lebih sulit daripada mereka. Gitu, paham gak sih maksudnya? Oke, berarti summary-nya gini. Karena ini orang tua dan ini ibu dan ini udah kastanya benar-benar setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin, bukan, kalau bahasa halusnya zolim itu apa ya? Berarti kita tetap harus ketidakadilan. respect. Durhaka. Durhaka nggak boleh kayak nggak boleh kayak bete, Suara nggak lebih boleh tinggi nggak bales, boleh. suara lebih tinggi nggak boleh menggurui, nggak boleh apa. Nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, ya kita pergi. Kita pergi. Itu dari only option. Iya. Ultimate optionnya lah. Terakhir itu pergi. Dan jangan selama-lamanya. Karena orang bisa berubah kan. Iya. Gitu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, Oke, itu cukup menjawab Dan sih. by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya. Yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pasti yang paling ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal. Begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah itu semua itu bring back memories. Ya, Jadi artinya ya mungkin agak sulit dipahami ketika dia dalam kondisi dizolimi ya. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi ya insya Allah dia akan lebih bisa ngerti sih. Apalagi kalau nanti dia sudah jadi seorang ibu tuh. Motherhood itu emang very very powerful dan banyak science-nya ngebuktiin relationship antara ibu sama anaknya dan lain-lain. Jadi kayak ya gue ngerti. Ini kasihan ayahnya sih. Jujur kayak kalian nggak. Aku ini sebagai mewakili. Kasihan Koi, Enggak juga kasihan sih. Raymond, Aku ngerti sih, aku ngerti maksud dia karena dia perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu pasti lebih dekat sama bapaknya. Biasanya sih, bukan pasti. Biasanya Emang ya, lu sama gimana? bapaknya. Terus Aku juga sama, aku lebih dekat sama anak-anak perempuanku. Tapi bukankah itu poinnya? Poinnya adalah ketika aku contoh misalnya sebagai seorang laki-laki, aku menganggap justru benar yang perlu dimuliakan itu adalah justru adalah perempuannya. Dan ketika misalnya contoh ya, ada seorang anak perempuan terus bilang gini, iya kasihan bapakku ya kalau ibuku yang dimuliakan banget, bapakku gimana? Lah justru itu adalah sebuah tanda bahwasanya bapaknya itu dimuliakan karena dia punya anak perempuan kayak kamu. Paham gak sih maksudnya? Nanti kan kamu juga jadi seorang ibu kan? Nah jadi sama. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Cuman kalau harus disuruh pilih, kenapa ibu dulu? Karena ibu yang efforts lebih banyak. Sesederhana itu sih. Maka ibu tuh kalau ngangkat tangan ya, dengan bapak ngangkat tangan lebih duluan ibu ngangkat tangan, dapat doanya. Walaupun bapak juga tetap merupakan man of the house, dia kemudian tanggung jawab, dia memberikan pendidikan dan segala macam. Alias seorang ibu juga dipengaruhi oleh seorang bapak yang milih kan gitu. Nah jadi ini seperti itu aja sih. Cuman ibu lebih dapat porsinya. Kan sering di episode sebelumnya ya jadi cowok tuh apa sih begitu. Kita mah pegang pertanggungjawaban. Emang cowok tuh hidupnya mayoritas pengorbanan sih. Iya. Kalau kita dimulai dari Dan pengorbanan. kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan yang paling penting love your mom, mama, I love you ma, ya. betul. Jadi maafkan kalau anakmu ini sering. Kok kamu gak percaya? Tapi bener loh. Karena gue tau mama pasti nonton. Apalagi di bagian sini. Di grup keluarga mama kan udah jago clipping-clipping. Sekarang gue kasih HP baru kan. Iya. Dia selalu cut-cut yang bagian yang Ibu. iya ibu. Ibu. Ya. Re, kamu Ini begini peluru-peluru nih. kuku kumpulkan kata Mama Raymond. Tante, I love you juga tante. Masukkan aku dalam kakakmu. Iya gitu. tante, I love you juga tante. Dan tanpa sadar ya sebenarnya gini, Fer, semua orang tuh punya fitrah ya. Semua orang punya fitrah. Aku ketika masuk ke IPB, kan aku udah pernah cerita belum sih aku masuk ke IPB, aku ngeliatin orang-orang tuh kayak drama gitu. Kayak drama India gitu maksudnya. Kalian ngapain sih? Kalian kan bisa ketemu lagi gitu kan ya. Kalian cuma pulang nganterin dari Bogor, cuma dari mana gitu, cuma dari Semarang atau mana. Tiba-tiba tuh sebenarnya pelukan nangis. Kadang yang dari Bogor ke Bogor juga gitu. Iya, pelukan nangis. Bogor, gue pernah ngeliat gitu. Aku Di bilang, IPB kalian juga kenapa gitu. sih? Karena waktu itu aku sendiri, karena bapakku habis nganterin aku, ini kosanmu tuh
terus langsung pulang dia. Oh. Nah terus aku ngeliat, kalian ngapain sih? Kayak film India aja kalian. Tapi dalam hatiku pengen. Oh, lucu. Makanya aku membuat keluarga aku seperti itu. Jadi paham kan maksudnya kan ya. Jadi itu artinya ya udah nikmatin aja gitu Ya, maksudnya. cukup Tapi- menjawab nggak? Benar sih Tat. Apa ya? Ketika kita jadi orang tua, Iya. trauma-trauma kita di masa kecil yang mungkin harusnya orang tua kita nggak lakukan karena Iya. nggak ada ilmu parentingnya segala macam, Iya. itu jadi membekas di kita dan jadi penanda kita buat kayak gue nggak boleh gini berarti nih ke anak Iya, gue nih. betul. Cukup berhenti di gue aja. Emang Iya. itu tuh kayak gitu sih. Oh ya sekarang punya anak berapa? Satu aja udah. Emang satu. Emang gue pengen satu aja. Mahal. Dia maunya istri yang banyak. Oh iya. Dia mau punya anaknya satu tapi sulung semua. Anaknya 4 tapi sulung semua maunya dia. Iya. Anak empat itu bagus juga tuh ya. Betul. Satu aja. Cukup menjawab nggak? Oke. Relasi Cukup jawab kita. kan kenapa Cukup ibu ya? sebegitu Cukup ini. sih, menurut gua udah lumayan puas sama jawabannya. Dan kalau sudah zolim ya tetap dia harus baik selagi memperbaiki ibunya. itu gue setuju. Tapi deh. jangan balas. Semangat ya. Oh, gue ada satu pertanyaan follow up. Ya. Seandainya dia bukan zolimnya ke kita dan kita bisa melakukan sesuatu untuk prevent dia zolim ke orang lain. Ya. Anggap jahat nih. Ya. Kayak Oh keren banget. nah itu Ya. itu kan dilema kan? Ya, itu yang terjadi malah dari ibu ke anaknya sering kali. Anaknya ibunya biarin anaknya menzolimi orang lain. Enggak jangan ini kasusnya Dibalik ibunya ya. zolim. Oke. Zolim ya. Maka dia harus menghentikan ibunya untuk menzolimi orang lain. Menghentikan tindakannya tapi tetap dalam batasan nggak boleh. Nggak boleh ngomong keras, nggak boleh buat dia Nah, sakit hati. susah dong kalau susah gitu. memang. Susah Susah. banget. Contoh Susah ya. banget dong itu. Contoh ya. Ibuku itu pernah aku lihat buang sampah di mobil. Dan aku paling benci orang buang sampah dari mobil. Aku paling benci tuh. Itu kalau ada orang di depan aku buang sampah tuh langsung ku klakson gitu. Terus bilang ada tulisannya, ada apa hashtag terus apa segala macam. Sama. Aku nggak suka banget orang buang sampah. Tiba-tiba aku ngeliat ibuku buang sampah dari mobil. Terus apa yang aku lakukan? Aku diem. Aku nggak ngomong pada saat itu. Karena kalau aku ngomong pada saat itu dia pasti sakit hati. Maka setelahnya aku ngomong yang baik. Paham kan maksudnya kan ya? Dengan cara yang baik, ngasih tahu nggak bagus. Kenapa? Karena nanti itu nyontoin yang buruk ke orang dan segala macam. Nah, itu kita ngomong seperti itu. Kadang-kadang aku dapat beberapa orang tua sudah lebih tua ya daripada ibuku dengan anaknya. Dan kalau orang tua sudah lebih tua tuh dia jadi kayak anak kecil lagi. Ya. Itu benar. Nah itu sudah kayak anak kecil. Ibu nggak boleh. Gitu udah kayak gitu. Ibu makannya udah cukup ya. Jangan makan lagi. Sering banget tuh gue liat yang gitu. Dan ibunya langsung, ya. Kan ibunya udah kayak anak kecil. Iya. Kalau dia ngomong kayak halus kayak aku, mungkin ibunya juga sudah nggak ngerti, mohon maaf. Jadi ya memang dia harus tegas ke ibunya. Dan dia udah jadi orang tuanya, paham gak sih? Tapi tetap dia sayang. Aku ngerti di balik itu dia sayang banget sama ibunya. Iya. Ada kayak gitu. Iya, itu kalau buang sampah nih, kalau di zolim kayak dia, Iya. ibu anggap nih ya, ini bukan mama ya, anggap Nyemek-down dia. mama gua nih ya, dia udah planning, gua udah tahu nih, udah mau ngelakuin Pembunuhan. hal aja, pembunuhan, udah mau Terencana. nyolong, udah mau Iya. apa gitu Iya. kan, gue bisa ngelakuin sesuatu nih, tapi harus melewati batas-batas yang gue pasti disrespect gitu loh. Ya, Gue bisa nih menyelamatkan orang lain nih. ya kalau antum tetap respect dengan pandangan syariat dan menurut dia disrespect, nggak ada masalah. Karena kalau perasaan, orang tua pasti merasa tersakiti kan ketika dia tidak bisa melakukan yang dia mau misalnya. Tapi kita tetap menjaga syariat, kita tidak bentak-bentak dia. Kita tidak Lebih penting mukul. mana? Analoginya kalau kita bisa selamatin 1000 orang nih yang bakal dizolimi, analoginya ya, bakal Iya. dibunuh sama orang tua kita kalau Iya. orang tua kita jahat. Kita selamatin 1000 orang ini, apa kita selamatin biar orang tua kita nggak sakit hati? Selamatin 1000 orang. Tapi tetap nggak boleh angkat suara. Tetap nggak boleh angkat suara dan segala macamnya. Susah banget, banget. susah. Memang susah. Susah banget. Susah. gila. Lo ngerti nggak sih pertanyaan gue? Oke, bahasa syarat aja. Kalau analoginya kalau orang tua kita kriminal, Ya. kalau mama kita analoginya kriminal. Oh Kalau iya. contoh ya. Misalnya nyokap lu diktator banget nih. Iya. Terus ada ini kota ini udah gak bermanfaat. Ayo kita bakar satu kota misalnya. Misalnya nyokap lu gitu lu udah maksimal banget. Iya. Kan Nah. menurut orang tua. Bahkan ketika di situasi itu Nggak pun boleh. kita sebagai anak tetap harus ngingetin dengan Ya. itu dengan Dengan cara yang batasan-batasan halus tadi. tetap Iya. nggak boleh. Hah? Karena apa Iya. gitu? Iya. Kalau misalnya ada, jadi setelah kita tahu bahwa orang tua di bawah Allah, berarti kan kita tahu bahwa Allah di atasnya kan. Artinya ada satu pepatah, la ta'ata li makhluki fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Jadi kalau orang tua kita nyuruh kita berzina, nggak boleh taat. Kalau orang tua kita nyuruh kita misalnya contoh ya makan riba, nggak boleh taat. Gitu karena masih banyak makanan yang lain yang bisa dimasak pakai okson. Gila. Masuk kan? Ustadz Felix lebih Gas. Sudah sangat natural aku. Bisa di YouTube shop. Iya. Dan itu aku lihat bisa air fryer dan bisa untuk oven. Asik. Nih gue ganti nih.
Apa laku lo? Yang lucu, modenya. dia bisa dry fruit. Jadi di hydrate, jadi taruh Jadi lu punya apel buahnya nih, jadi keripik. Iya, supaya sehat, masukin situ bisa bertahan lama, terus lu makan deh. Nih ya, lucu ya. Nah, Bagus banget. fair. Ya. Bentar. Membaca pertanyaan. Tapi smooth sih. Bagus. Ya udah, yuk pertanyaan selanjutnya apa? Halo. Oven di rumah Oxon bukan? buang aja. Kalau bukan Oxon buang aja. Udah ada space. Percaya lagi dia. Dia udah percaya bener. Percaya lagi. Random banget. Oke, pertanyaan kedua. Random banget. Gue gak terima sih kalau lo yang ngomong random banget. Iya, lu udah manusia paling random sih versi. Random sih lu udah. Udah bener kedua. Ustadz, Ya. apakah salah kalau menikah tanpa restu orang tua suami? Apakah sah? Jika tidak, apakah boleh memperjuangkannya sampai orang tua berkata yes Ustadz? Apa nurut aja? Maksudnya Berkata nurut Yesus. yes, yes Yesus. Ustadz. Yang Atau jelas nurut aja kayak ya udah ditolak, ya udah kita nggak jadi nikah. Oke. Kok itu semua tentang aku semua sih? Iya. Tapi kalau gue sih simpelnya tetap kalau nggak direstuin nggak bakal go. Tapi gue tuh punya prinsip, berarti gue belum ngelakuin semua yang gue bisa nih. Gitu Iya. loh. Kalau gue Orang sebenarnya tuanya nggak percaya. Untuk Sampai- meyakinkan Enggak, ya. maksudnya itu kenapa orang tua tidak memberikan restu kan? Karena Iya. lu belum melakukan semuanya. menurut gue kebanyakan temen gue ya, misalnya kayak gue nggak di-approve sama orang tua gue itu. Sesimpel karena effortnya belum ada aja. Ya karena lu belum bisa ngeyakinin orang tua lu. Iya. Kalau lu nggak bisa ngeyakinin orang tua dari cewek yang lu mau nikahin, berarti lu sendiri belum siap. Gue bilang kayak gitu. Kebanyakan tuh 99% pasti gara-gara itu. Tapi bilangnya, ya udahlah kita kabur aja lah. Itu udah nunjukin prinsip yang salah menurut gue sebagai pria. Luar Artinya lu biasa kabur Korey, dari tanggung cocok jawab. nih. Sudah Padahal- siap jadi. kadang- Siap sih harusnya si Raymond sih kalau gini sih. Tapi kan kadang orang tua itu kayak nggak setujunya kadang Nggak dengan masuk akal, alasan nggak masuk akal. Oke. Aku cerita ya. Kalau gue tetap percayanya, nggak masuk akalnya, pasti kita bisa influence dia. Kasih waktu lah, kasih penjelasan lah, kasih study case lah, kasih satu. Kalau gue sih tetap percaya itu sih. Nih, aku kasih tahu nature-nya orang tua ya. Ini nature-nya orang tua. Nature-nya orang tua, kalau anak yang nikah ada yang laki-laki, orang tua yang perempuannya pasti agak nggak masuk akal untuk ngelihat pada calon perempuannya. Karena kenapa? Karena dia merasa memiliki anak laki-lakinya. Maka dia pasti akan nggak masuk akal. Dan itu berlaku juga pada orang tua laki-laki ketika anak perempuannya nikah. Aku pasti akan jadi nggak masuk akal. Jelas ya? Contoh ya. Kalau anakku nanti yang perempuan nikah, aku akan bilang, kayaknya dia nggak cocok deh buat kamu. Kenapa? Dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini. Karena kenapa? Karena aku nggak mau kehilangan anak perempuanku. Maka dari awal dia lahir, aku sudah nulis judulnya Alila Sofia Asyarifah 2032 kalau nggak salah. Karena aku membayangkan dia nikah di umur itu. Oke. 2000 dia lahir 2008. Umur berapa berarti nikahnya? Dia 28. Iya benar, 2032. Jadi aku membayangkan dia nikah di umur itu. Nah, di situ di puisi itu aku tulis bahwasanya kalau nanti aku nggak boleh dia nikah, dia bantah aja ke aku supaya aku sadar bahwasanya ini sudah bukan zamanku lagi. Paham nggak maksudnya? Ini yang gue komen. Menurut gue kalau Ustadz Felix mau keras, jangan nikahin dia, tetap keras gitu. Ya. Karena gue tuh punya prinsip kalau misalnya dia mau nikahin sama cowok, it is his job to convince you. Betul. Kalau dia nggak bisa punya kapabilitasnya atau skillnya untuk convince you, Betul. mungkin dia belum layak. Betul. Kalau Aku gue sih kayak sepakat. gitu sih. Ya, tapi ketika untuk convince tadi dia harus kerja sama nih, cowok sama cewek. Dan yang harus ngomong adalah anakku. Karena kalau yang ngomong dari cowoknya Cowoknya terus. tetap aja aku nggak akan mau. Dan kata-kata yang pas nanti akan dia bilang ke aku, dia bilang mungkin begini, Abi dulu udah pernah nikah, sekarang ini giliranku. Karena ketika aku nikah, aku juga harus meyakinkan bapakku dan meyakinkan bapaknya dia kan itu kan ya. Oke, kalau gitu kita balik Dan lagi. bisa, dan sukses waktu Betul, itu. Ustadz Felix sukses. kan. Nah itu. Dan kita lihat dulu ini nature-nya ya. Nah, yang kedua, kita lihat nih. Aku ketika nikah sama aku ketika nikah sama Ummu Alila, bapakku nggak setuju, ibu nggak setuju. Sampai aku bisa ngiyakinin mereka. Karena itu tidak wajib di dalam Islam untuk punya restu daripada orang tua laki-laki. Oke. Ini pertanyaannya Itu pasti penting. ini. Berarti penting. nggak wajib. Nggak wajib. Di Islam nggak wajib restu dari orang tua untuk menikah. Nggak wajib. Laki-laki doang. Laki-laki doang. Kalau perempuan wajib Kalau karena kan dia perempuan harus ada wajib. walinya. Betul. Jadi misalnya Ya. ada studi kasus nih, ada pria pengen menikahi Feren misalnya. Nah, orang tua Dan Feren nggak Ferennya setuju muslimah sama pria nih. ini apa? Feren muslimah. Feren muslimah misalnya udah jilbaban segala macam. Bayangin dulu aja ya. Nah, terus orang tua Feren nggak setuju Contoh. sama si cowok ini karena dia Iya. muslim. Heeh. Kalau Ferennya
kebalik deh. Nggak benar. Pokoknya kalau parent Islam, Dia parent Islam. orang tuanya nggak setuju, Ya, berarti nggak boleh. Iya. Kalau orang tua parent nggak setuju malah nggak boleh. Iya nggak boleh. Tapi kalau orang tua si cowok yang nggak setuju, Nggak apa-apa. Cowoknya nggak apa-apa. Lah, tapi berarti cowoknya rebel dong. Enggak juga. Karena aku ketika sama bapakku udah oke, semua udah oke. Tapi di tengah-tengah, ketika 2 pekan sebelum nikah, kalau nggak salah, yang aku cerita, yang bapakku akhirnya ngomong sesuatu yang agak nggak bagus itu, akhirnya waktu itu bapakku nggak mau datang. Di titik itu aku ngomong kepada istriku, ini bapakku dan ibuku batal untuk datang ke sini. Tapi orang tuamu kan yang kita perlukan untuk nikah nih, ya kan? Gimana nih? Dia bilang nggak apa-apa kita lanjut. Ya udah lanjut. Paham kan sampai di titik ini ya? Kawin lari boleh. Bukan kawin lari. Nggak kalau kawin lari dua-duanya dua-duanya nggak ada orang tuanya. Kawin lari capek, Fer. Maraton aja. Nah, jadi artinya kawin lari itu adalah tidak punya izin daripada orang tuanya. Oke. Yang punya, Kalau yang dua-duanya penting nggak tuh boleh. izin daripada perempuan, bapaknya. Oke, good question. Kalau misalnya cowoknya yang kawin lari, Iya. tapi ceweknya orang tuanya juga setuju deh, ya udah lu kawin lari aja gitu misalnya. Nggak ada masalah. Boleh. Iya, soalnya kalau cowok Sah boleh, banget ya. cewek nggak Iya, boleh. Betul. Berarti restu dari orang tua cowok itu nggak penting. Nggak penting. Nggak jadi wajib. Bukan nggak penting, nggak Bukan wajib. penting, nggak wajib. Ya udah pacaran diem-diem aja, nikah diem-diem. Ini kan Udah gitu. gimana? Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak disetujui ya udah bodo amat aja gitu. Iya, itu Kalau- boleh. Kalau orang tua si cowok yang nggak setuju Iya. ya emang. Iya. Itu kalau berdasarkan aturan, teknikalitas Iya. Ini unik sih. agama Alasannya berkata apa ya? begitu. Alasannya sederhana. Alasannya adalah perempuan itu yang dirugikan kalau terjadi sesuatu yang salah. Oh. Laki-laki nggak kekurangan apapun, Fer. Oh, that's why kayak iya ya, Al-Quran memang melindungi cewek banget. Betul. Yoi. Nikah nih, laki-laki mau perempuan Tapi nih. kan jadinya durhaka gak sih Ustadz? Durhaka yang laki-lakinya. Iya, misal Bisa jadi. Makanya aku bilang sama ibuku, Mi, ini bukan Felix durhaka sama Mami kan. Artinya Felix sudah berusaha sebisa mungkin minta izin. Tapi dalam kondisi ini papi yang nggak mau. Bukan Felix yang durhaka kan, gitu. oh kalau dikasih penjelasan gak jadi durhaka. Betul. Nah kecuali contoh kayak gini ya. Aku pernah ketemu yang memang aneh banget. Ini ada ibu-ibu. Contoh ya, ini yang paling nyata. Banyak. Aku nggak mau kamu nikah sama Feren. Kenapa? Feren Cina. Emang kita apa? Kita kan Minang. Minang sama Cina selalu nggak cocok. Paham sampai di sini? Iya. Berarti itu kan bukan syar'i kan? Dia nolak anaknya nikah sama Feren misalnya bukan karena sesuatu yang syar'i, yang agamis. Maka orang yang laki-laki ini kalau dia sudah benar-benar yakin bahwa Feren adalah calon yang pas, maka dia bilang, "Ibu, mohon maaf banget. Aku sayang banget sama ibu, tapi aku punya kehidupanku sendiri." Nah kalau cowok boleh, kalau Dan cewek nggak iya, boleh. kalau ibu secara syar'i ini ngomong bahwa aku nggak boleh nikah karena misalnya contoh ya, ini pertimbangan syar'inya ini, tapi ini kan bukan pertimbangan syar'i nih. Berarti ibu nggak suka sama dia karena etnis kan? Ini kan nggak Islami banget. Kan nggak ada tuh sebenarnya di dalam Islam kita nggak boleh suka orang sama kita nggak suka orang boleh karena etnis. Maka pertimbangan ibunya nggak syar'i, maka bisa di skip. Kalau syari, Kalau syar'i dengerin ibunya. Tapi tetap boleh dilanggar. Nggak. kalau cowok boleh. Cowok kalau dia mau langgar boleh tetap sah pernikahannya, tapi dia akan dapat dosa. Oh itu benar. Dosanya balik lagi banyak ke atau topik yang dikit? awal. Banyak. Banyak. Banyak Ini balik banget. lagi ke diskusi awal kita. Iya. Bisa ini ditutupin nyambung pakai nih pahala nggak? Sulit kalau ibu. Ibu sulit. Nah iya, gue selalu diingetin Kalau ibu gitu. sulit banget. Dari siapa? Dari nyokap gue. Iya. Selalu Karena diingetin, ibu, kamu ya ibu Re tuh ya. ngeri banget. Ibu tuh ngeri banget serius. Oke, yaudah. Gue selalu diingetin, kamu ya Re ya, kamu harus Iya. Jadi gue tahu tentang pentingnya Serem juga pahala dan dosa sama orang tua, gue paling tahu. Iya. Oke, yaudah. Jadi buat kamu yang nanya ini, gas nikah aja. Kok gak nikah aja? Karena restu orang tua suami nggak dibutuhkan kan? Iya. Iya, Tapi guys, lihat kan dulu yang masalahnya apa. Yang dengerin ini nggak semuanya calon suami Gini, nih, calon istri juga ada. Secara teknikalitas. Buat yang nanya ini maksudnya. Iya itu secara Oh. teknikalitas. Tapi kalau gue secara duniawi nih ngasih saran ke dia, try more. Iya, aku Kalau sepakat. gue try, Iya. Aku you sepakat. haven't tried hard enough. Iya. Yaudah. Aku ketemu 10 kasus, 10-10-nya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bener. Oke, ya udah kalau misalnya nggak Try bisa harder. Oke, kalau misalnya udah notok nih pakai kartu as yang itu, aku udah berusaha, Iya, aku nggak mau durhaka. bilang sama ibunya, Bu. Itu template-nya ditiru. Iya, kayak gitu tadi. Template-nya tadi, Bu, aku udah berusaha ya, Bu. Ya, aku sayang banget sama ibu, cuma ini bukan masalah syar'i. Nah, gitu kan. Kalau ini adalah masalah syar'i, aku pasti nurut sama ibu. Tapi kalau ini bukan masalah syar'i, Bu, mohon maaf, Bu. Aku kayaknya punya keyakinan bahwa aku harus nikah sama dia. And this is my life. Tuh guys, dipakai buat kalian yang punya permasalahan gak Iya. disetujui orang tua. Yang Iya. suami ya. Tapi sebelum ngomong sama ibu, kasih dulu Oxon.
Biasa ibu nggak restu, Bu, tapi Iya. aku punya ini. Iya. Kamu nikah sekarang, ibu nggak mau tahu. Ibunya langsung gitu kalau dapat Bayangin opson. kalau dia datang bawa ini. Guys, kita udah 45 menit 2 pertanyaan doang nih. Ini serius loh, karena seringkali masalah orang tua tuh bisa diselesaikan kalau ibu ya apalagi ya, itu mudah banget diselesaikan dengan pemberian. Iya. Orang tuh kayaknya nggak gini. Jangan menyalahkan situasi kalau lu sendiri belum usaha Iya, semaksimal mungkin. itu maksud try harder Oke, itu oke, ya. ganti pertanyaan. Ikhtiar. Udah 45